kelas berapa? Evelyn kelas 3. Evelyn melukis benda yang kita nggak tahu. Kalau kita begini kita nggak tahu ini apa. Kalau kita begini kita nggak tahu. Tapi Evelyn beri nama ini ikan. Kenapa bukan pohon? Kan ada juga pohon yang begini-begini kan. Kenapa bukan daun? Karena Evelyn memang ingin melukis ikan, bukan daun. Jadi dari awal Evelyn mau memperlihatkan pada teman-teman, pada kita semua, bahwa yang ada di dalam pikiran Evelyn waktu mengambil alat tulis ini, alat gambar ini, dari awal dia ingin melukis ikan. Bayangkan misalnya kalau ini, mana dia ini, Pak ya, saya bisa tulis di sini, boleh. Nah misalnya begini ya, ini coba lihat semua, ini ikan kan? Ini bentuknya apa nih? Ini ikan. Sekarang misalnya, ini saya tulis begini. Saya cuma kasih seolah-olah yin and yang. Terus saya bilang, orang tanya apa ini? Ular? Bukan, saya bilang ini ikan. Lalu orang protes, kok ikan seperti ini? Terus saya bilang, ini ikannya udah digoreng. Coba. Ikan juga kan? Jadi kita bisa buat apa aja menurut keinginan kita tuh. Jadi pelukis itu dia datang di kertas dengan pikiran dia sendiri. Nah, orang lain bisa kasih tadi istilahnya interpretasi, artinya penafsiran. Ya gitu, halo. Nah, balik lagi pada Salom. Kalau kamu ada di tengah hutan, di tengah kebun, terus ada jenis-jenis pohon, jenis-jenis kembang, jenis-jenis unggas, jenis-jenis binatang. Kamu pilih apa? Apa yang paling menarik ketika kamu ada di kebun, yang memungkinkan kamu tiba-tiba punya gagasan, punya ide, ambil kertas, bikin sketsa, nanti disempurnakan di rumah. Jadi buat Salom kelas 6. Cita-cita menjadi apa, Salom? Jadi pelukis. Nah, tanya tentang lukisan, coba. Coba kita lihat soal lukisan nih. Mana yang ada lukisan? Ayo tanya cepat. Ini pohon. Ini pohon. Sekarang apa bedanya pohon dan lukisan pohon? Apa bedanya? Lukisan benda yang tidak nyata aja pohon itu. Pohon ini pintar banget ya. Lukisan tidak nyata, pohon itu nyata. Dari mana tahunya bahwa lukisan tidak nyata, pohon itu nyata? Dari mana tahunya? Karena lukisan dibuat dengan pohon dibuat dengan secara alami. Pohon dibuat secara alami. Dan lukisan dibuat oleh manusia. Apa buktinya bahwa pohon itu secara alami dan lukisan itu tidak alami? Karena lukisan itu biasa dibuat oleh manusia dan pohon itu biasanya bijinya jatuh terus tumbuh. Jadi di situ disebut alami. Sekarang kita dapat pengetahuan. Pohon itu bertumbuh, lukisan tidak bertumbuh. Kan itu. Jadi lukisan ini lukisan tentang pohon. Waktu siapa namanya? Salom melukis ini, begitu selesai dilukis pohon ini, pohonnya udah bertumbuh 1 cm. Kan udah beda kan? Begitu kamu selesai melukis, daunnya udah jatuh. Jadi pohon itu bertumbuh, lukisan tentang pohon tidak bertumbuh. Karena itu lukisan itu tidak alami. Sekarang kita ambil kesimpulan. Semua yang alami bertumbuh. Oke. Nah, keindahan dari pertumbuhan itu yang diawetkan melalui lukisan. Nah,
tanda bahwa lukisan itu tidak alami dikasih bingkai. Pohon nggak pernah dibingkai kan? Ya. Nah begitu. Bagus, cara berpikirnya udah betul sih. Kan. Kamu lompat aja ke universitas ya. Oke, coba terangkan. Kenapa kamu menganggap bahwa keinginan kamu untuk berpikir itu kamu wujudkan dalam bentuk lukisan? Kan lukisan itu adalah tanda dari kita berpikir. Apa yang membuat kamu memilih lukisan sebagai tempat untuk menuliskan keinginan kamu? Karena sebagai karya yang diingat. Nah, sebagai karya untuk diingat. Jadi lukisan itu selalu mewakili masa yang sudah tidak. Jadi membuat bahasa Indonesia itu efektif. Efektif artinya bermanfaat, berguna. Nah, sekarang kalau kita lihat di sekitar kita ada pohon. Oke. Ada sungai nggak di sekitar kita? Di mana ada sungai? Di Bakalele. Di Bakalele. Sekarang kita buat pengertian berdasarkan yang kita lihat di alam. Ada sungai, ada pohon. Bisa nggak ada sungai tanpa ada pohon? Tidak. Bisa nggak ada pohon tanpa ada sungai? Tidak bisa. Kenapa? Karena pohon membutuhkan air. Ya, nah itu. Jadi kita dapat rumus dari kita mengamati lingkungan. Kita lihat ada pohon, ada sungai, ada pohon. Bisa nggak ada sungai tanpa ada pohon? Tidak bisa. Bisa nggak ada pohon tanpa ada sungai? Tidak bisa. Jadi pohon dan sungai itu bekerja sama. Itu namanya pohon dan sungai tumbuh secara efektif. Nah, begitu. Kalau nanti ada orang terangkan pohon itu hanya disebut pohon kalau ada sungai. Kenapa tadi? Karena pohon menerima air dari sungai dalam bentuk serapan akar. Oke. Pohon hanya disebut pohon kalau ada sungai. Kalau nggak ada sungai, pasti nggak ada pohon. Demikian sebaliknya. Kan sama aja kan? Jadi sungai itu ada untuk membuat pohon itu hijau tumbuh. Pohon itu ada untuk membuat sungai itu mengalir. Kan kita lihat ada pohon, nanti kalau pagi-pagi rumputnya berembun, ya kan? Basah itu. Dari mana embun itu? Ya pasti dari air yang adalah sungai. Sungai yang nggak kita bisa lihat, karena sungai yang kita lihat itu ada jembatan. Nah, sungai yang ada di bawah tanah itu dia merembes melalui akar. Jadi semua sungai itu tiba di akar pohon. Kita semua mengerti sekarang kenapa pohon itu selalu basah, karena ada sungai kecil di dalam pohon. Jadi kalau di pohon, nanti di dalamnya ada aliran-aliran kecil, sungai-sungai kecil tuh. Kenapa sungai itu naik ke atas pohon? Karena ditarik oleh panas matahari itu. Kan begitu kan? Jadi kita mencintai pohon karena di dalamnya ada kehidupan. Oke. Kelas 5, kelas 6 bisa ikuti ya pelajaran hari ini. Jadi, kenapa kita harus memelihara pohon? Karena dia bagian yang menghidupkan kita. Sekarang ada masalah, jadi coba berpikir ya. Udah belajar kata benda, udah tahu apa itu kata benda. Kata benda apa itu kata benda? Kan jenis-jenis kata kerja, kata benda, kata sifat. Udah belajar? Belum? Belum. Pohon itu benda mati atau benda hidup? Benda hidup. Tapi orang Inggris bilang, dia nggak bilang he atau she, dia bilang it. Kalau he artinya laki-laki, kalau she perempuan. Perempuan bernapas hidup, laki-laki bernapas hidup. He dan she. Kalau benda disebut it.
Tapi sekarang bisa protes kalau ada guru bahasa Inggris, orang bule datang sini, orang barat, dia bilang pohon itu it. Padahal it itu untuk benda. Tuh, mereka biasanya protes. Kan pohon itu hidup, kenapa nggak dibilang he, kenapa nggak bilang she?